Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kami mengucapkan selamat datang dalam rangkaian acara akhir kegiatan revitalisasi bahasa berbasis komunitas. Pulau Sumbawa indah dipandang, lautnya luas, surga para ikan. Terima kasih dan selamat datang. Assalamualaikum kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan revitalisasi bahasa ini Pak, ini sebenarnya bukan merupakan akhir dari sebuah perjalanan. Ini justru awal dari perjalanan. Walaupun nanti kami akan menampilkan 10 orang anak yang memang mereka punya apresiasi dan konsistensi terhadap revitalisasi bahasa. Mengapa? Pertanyaan pertama, mengapa revitalisasi bahasa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan Bahasa itu ditetapkan di Kabupaten Sumbawa, itu tentu saja bukan tanpa dasar. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, bahasa Sumbawa memang benar masih dalam kondisi aman. Tetapi kondisi amannya itu kalau ini dibiarkan itu pun akan menjadi terancam. Mengapa? Anak-anak kita kalau dalam komunikasi sehari-hari masih bisa berbahasa Sumbawa ternyata. Tetapi ketika kita bertanya pada unsur-unsur fungsi bahasa itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi alat menyampaikan ekspresi keindahan, itu anak-anak kita sudah mulai melupakan itu. Nah ini semoga saja juga jumlah penutur. Lapisan pertama penutur Sumbawa mungkin masih cukup banyak ya, artinya penutur yang aktif. Tetapi kalau anak-anak Sumbawa dibiarkan begitu saja, tanpa kita membangkitkan kembali rasa cinta mereka pada bahasa Samawa, itu yakinlah dalam beberapa tahun, mungkin beberapa tahun ke depan, anak-anak kita juga akan melupakan bahasa Samawa. Nah, tugas ini diemban oleh yang dinamakan Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Jadi di Pusat Pengembangan dan Pelindungan itu ada yang namanya bidang pelindungan, Pak. Kami itu biasa melindungi yang kurang-kurang vital, Pak. Jadi acara ini disebut revitalisasi. Revitalisasi itu membangkitkan kembali, vital itu daya hidup, meningkatkan kembali daya hidup sebuah bahasa dan juga sebuah karya sastra. Kabupaten Sumbawa ini adalah provinsi keempat. Setelah bahasa Sentani di Jayapura, kami sudah melakukan revitalisasi. Lalu bahasa Wonosakan di Sulawesi Utara, dan satu lagi DKI Jakarta, bahasa Betawi dialek Ora. Mungkin Bapak Ibu hanya mengenal bahwa dialek di televisi, dialek Betawi hanya dialek ya. Ternyata di pinggiran itu ada dialek bahasa Betawi yang berdialek Ora. Itu terjadi kontaminasi, percampuran dengan bahasa Jawa sebenarnya. Kan itu pun kami revitalisasi. Pak Sapali, jadi kegiatan hari ini merupakan kegiatan ketiga Pak. Ini kami sudah 3 kali kunjungan ke sini. Pertama kali kami mengadakan koordinasi dan survei. Jujur saat itu Pak, keadaan kami pertama kami bingung.
bahasa Samawa ini apa yang akan kami revitalisasi. Akhirnya terima kasih banyak kami bertemu dengan para narasumber, ada Pak Usman, Pak Zulkarnain, Pak Aris. Akhirnya menemukan pola bahwa di sini ini ternyata fungsi bahasa yang sifatnya keindahan kesastraan layang itu hampir anak-anak tidak kuasai. Nah itu, lalu pertemuan kedua Pak, kami mengadakan semacam bengkel. Bengkel itu pelatihan. Berarti kami melatih anak-anak. Anak-anak kami itu tidak semuanya aktif berbahasa Samawa. Bahkan saya dengar ada yang awalnya tidak memahami ya, sedikit-sedikit. Alhamdulillah setelah kegiatan bengkel ini mereka bisa kembali berbahasa Samawa dan mencintai bahasa Samawa. Bagi kami yang terpenting adalah tumbuh kembali rasa cinta mereka terhadap bahasa Samawa. Gitu. Pasal kali Kementerian Pendidikan melalui Badan Bahasa sudah memulai. Ini hanya titik awal dari sebuah revitalisasi bahasa. Selanjutnya, langkah selanjutnya saya serahkan kepada pemerintah daerah. Mengapa? Karena pembinaan pelindungan sastra dan bahasa daerah itu adanya di kewenangan pemerintah daerah. Akan diapakan bahasa Samawa ini? Apakah nanti akan dijadikan kita dokumentasi menjadi kamus kah? Ataukah kita dokumentasi menjadi muatan lokal ya Pak ya? Itu adanya di pemerintah daerah. Kami itu hanya membuka jalan lah ya, artinya mengingatkan kembali bahwa kita punya sebuah bahasa namanya bahasa Bali. Percayalah anak-anakku semua, ketika bahasa itu hilang, ada satu suku bangsa yang akan hilang, ada etnis yang akan hilang, dan ada kearifan lokal yang akan hilang. Dan itu kita tidak inginkan bersama. Anak-anak Sumbawa adalah anak-anak, kalau ibu mengharapkan boleh, anak-anak Sumbawa adalah anak-anak yang wajib berbahasa Indonesia, bisa berbahasa asing, dan dapat berbahasa daerah. Bahasa daerahnya apa? Samawa. Ada rasa ingin dan kepedulian bahwa belajar untuk lawas, walaupun mereka awalnya sama sekali tidak tahu lawas apa ya Pak Zul, rata-rata ya. Mereka lawas itu apa, ternyata mereka sudah mengenal lawas itu banyak-banyak bagiannya dan beberapa akan kami tampilkan di sini. Saya akhiri saja Bapak Ibu ya. Tadi saya awali dengan pantun, saya akhiri dengan pantun. Rumput hijau tumbuh di kali, tempat sembunyi si cantik ikan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bupati Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli ekonomi dan keuangan Bapak Nasiruddin. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah di Kabupaten Sumbawa, serta Bapak Ibu undangan dan adik-adik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat berkah dan karunia berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyelenggarakan dan sekaligus menyaksikan acara Festival Revitalisasi Bahasa Samawa berbasis komunitas di Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan ini, izinkan kami perwakilan dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak staf ahli yang telah memenuhi undangan kami untuk bersama-sama kita di sini. Nanti beliau akan memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu pejabat dan lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah memenuhi undangan kami, begitu juga kepala sekolah dan Bapak Ibu undangan. Dan tidak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih pada adik-adik kami, anak-anak kami yang telah berjuang untuk mempertahankan bahasa, terutama bahasa Samawa yang ada di kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
adalah salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada rencana awal kemarin, Bapak Kepala Badan semestinya beliau akan hadir untuk bersama-sama kita di acara ini, namun karena ada kegiatan yang sama-sama pentingnya juga, jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dan sekaligus berterima kasih kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang telah berjuang, yang tadinya kita mempertahankan keberadaan bahasa daerah kita yang ada di kabupaten ini. Badan bahasa ini Bapak Ibu dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lambang Kebangsaan, tepatnya pasal 45. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Undang-Undang Nomor 24 itu, bahwa bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini adalah ditangani oleh lembaga kebahasaan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Pada saat ini atau periode ini kami masih di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, karena di undang-undang itu tidak jelas kementerian apa atau menteri siapa. Ya, pada periode ini kami masih berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk menjalankan visi dan misinya Bapak Ibu, dalam hal ini sasarannya adalah bahasa, sastra, dan pengajarannya yang ada di Indonesia. Badan Bahasa mempunyai kaki tangan yang ada di daerah. Salah satunya adalah Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan tugas dan fungsi. Dan salah satunya adalah menempatkan kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 3. Dan ini sudah disetujui oleh Badan Bahasa dan sekaligus beberapa pakar yang ada di Indonesia ini, terutama pakar bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, yang kedua itu adalah bahasa daerah, dan yang ketiga itu adalah bahasa asing. Kedudukan dan fungsinya itu berbeda. Bahasa-bahasa di luar bahasa daerah dan bahasa asing itu adalah berkedudukan sebagai bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa asing disebut sebagai bahasa daerah, dan bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adalah berkedudukan sebagai bahasa asing. Nah, adapun fungsinya, namun dari ketiga bahasa atau pengklasifikasian bahasa itu yang menjadi prioritas sasaran dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Untuk itu ada semboyan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Nah, adapun fungsinya bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa persatuan dan sekaligus sebagai bahasa resmi negara. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita, sebagai kebanggaan kita, sebagai alat komunikasi antar daerah. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia itu sebagai pengantar dunia pendidikan, sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai pengantar dalam komunikasi tingkat nasional, sebagai pengantar dalam hubungan nasional, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, bahasa daerah itu berfungsi sebagai identitas daerah, sebagai kebanggaan daerah, sebagai alat komunikasi di dalam keluarga, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah bahasa daerah itu sebagai pendukung sastra dan bahasa nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Opi dari pusat, ya. Jadi masih belum nyantol di menu saya apa nama kelas. Bapak Kepala Kantor Bahasa Mataram, ini juga mengganggu pikiran saya. Bahasa punya kantor, ya. Tapi saya sering lewat di depannya, kok ada penamaan gitu. Bapak Kepala Dinas Diknas atau yang mewakili
Bapak Ibu para undangan serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya sampaikan salam hangat Bupati. Sebenarnya saya ini sedang di Surabaya, tapi 2 hari yang lalu sudah sampai Surabaya, Pak. 2 hari yang lalu dapat disposisi dari beliau. Wakili saya di acara ini katanya, karena beliau berangkat. Salam hangat beliau yang percakapan saya, beliau juga sangat antusias perhatian dengan bahasa Semawa ini. Kalau sudah bahaya, memang mana ya, Ibu Opi, anak saya 4, tidak ada yang lancar bahasa Semawa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bahasa Indonesia. Padahal waktu saya menerima ini, ya, saya ingat sampul buku bahasa tunjuk bangsa, itu pelajaran bahasa di sekolah. Kalau zaman kami dulu bahasaku, Nur. Habis itu ada lagi berkibarlah benderaku. Kemudian masuklah generasi ini Ibu Budi dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ya enggak keruan-keruan ya, apa saja enggak terserah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, dapat dipertemukan dalam acara yang bagus ini. Mudah-mudahan bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang saya sampaikan ini hanya karena kadang-kadang penasaran. Penasaran kenapa? Kalau lihat bahasa, budaya, kesenian kita kok begini, kok begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena hidup kita itu dinamis, permasalahan selalu ada. Kita hidup untuk mengatasi masalah, jangan menjadi masalah, tapi mengatasi masalah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada staf ahli Bupati Sumbawa yang telah memberikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Waina, nungkat untuk anak-anak sate
taruna dadara ngoriri karena main hari dekat sugarati hari negeri bunga sendi rabiato bajami lawan aku main hari sokodaha kamari dengan berenang berundung paras alek rawan kagali dirasar sila masalah sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos tegas student nanti. Tos sih, mencoba ngaji stoan. Saya dito isi dudirnan. Dia mencoba ngaji stoan. Ibu Mei ngaji stoan bapak take. Apa isi dudirnan? Tentang desa Lekong. Desa Lekong. Iya kan anak? Oh iya. Desa Lekong. Coba ngaji stoan pak. Aduh bau ke. Basis mau apa? Siapa anak? Segita wajah keras ya kita teman-teman aja pak. Coba saya kenal singin kan itu bahasa Semawan. Singin kaji Sarifudin. Nah, kalian kalau maafin Kecamatan Alas. Nah, Alas Barat. Berarti parak gitu. Parah. Wih, tepuk tangan gunung kita. Makasih pak. Rajin tos rumah be. Tos sih. Tos. Biar balik gitu. Sapi barisan. Assalamualaikum. Tusamulake bismillah. Salamat kama parana. Salamat kama parana. Hai. Ta. Utsaknya lama penuh begue neng lakosia tedu penang gamadudung kanakan kami lakota tu datang saruan siang kananang pendidikan pendidikan kasiae kato katu bentuk jiwa lemada di bangsa malo lamen onda pendidikan marabade beres mangga rana kemas nona muan hai untuk dari tahun pintar
kaji stoan, kibukli, atau kita dengerin tadi kaji stoan, Jepang digerak kita, tos kecok ya digerak, oh sih, pintar boleh, amin ibu kak pasti, ibu terus mau apa tuh nih? Masih saya pernah kecok kan? Alhamdulillah tepuk tangan, pasti ada pendeta. Makasih gue. TOD dan saya ibu. Luput ya ibu, aminatan pacaran sampaan nih, luput sebenarnya kita pada makan bunga bapak, bapak bisa gue, kami susah, saya ingat bapak dunia gue mana bertani, nasa mana, Tariana, klik boleh sekolah, iya, bukan paham, sudah, pada. Assalamualaikum. Maaf ibu guru, tanya tu datang lena tu sebelum kere, malum kat kaleng acara Pak Ahmad Pandeng Bali tadi. Kuda lalu boleh tu dia, poem keluar peranak tengah lu nak utari biasa kan jam 12 boleh, tapi tu kamu setengah sai apa ditap dadak no, sedar bana, sedang ngumang, sedang betutir. Ah ya. Nanya lo kan itu sate tu Dari kita ni anak Adik tu dari itu semawa. Ni nak sampai tu kelupa. Nak sampai tu kelupa bahasa daerah semawa kita. Tidak benar. Apa sekeco? Saya kajar sekeco nak. Barep ke papet. Karisme diri nak. Karis lengas. Ya benar dulu nenek nak. Sebab barep ke papet nak. Karena bahasa keco ni diri nan lalu laku Eropa. Olah bahasa keco diri lalu laku Eropa. Lalu ke Singapura, lalu ke Malaysia, ndak les pipes, lalu ke negara lain, hanya olah pakai coba sih. Jadi mudah-mudahan nenek bilang ini bau sama tulis yang pahapen, amin Dan sudah kembali tanah, kita ada tu dia bersetir, marah setir kau boleh, batu nong sih saya kajar mana, mau. Saya sedikit mau, Ibu Tenri, ini hebat Ibu Tenri, pintar anak Ibu Tenri, ini mah lebih pintar betul Bali ya, terus Bali itu anak, ada balas selawat, saya ngajar balas selawat nak, le bapak, le papet sih Bali, Le bapak, oh hebat boleh, Terus nepati Bali tanah. Hebat lalu pati ibu Sebenarnya ini bukan tanggung jawab bapak. Karena rasa sate to bahasa Semawa nih. Yang penonton menyanyi lagu Piode harus senteng kau mau panggung coba ngadu. Menyanyi bermarma Piode lagi itu Piode. Nah. Ya sebelum balik. Lalu balik saya. Sila Pak. Ramen itu nyanyi Semawa, Piode, hati menyanyi bermarma kesia. Ya. Jadi ya, 1, 2, 3. Oh Piode, nyampe Bambau Aerode, dosi mesangke, cuma nemo, dosi ngeke, ubah omong. Yake Lekatu maka Baku semonya Dosi segala apa Segala tesiaka
Tapi guru. Silam juga. Iya, silam. Berdoa kan? Ya, salam ya. Ya, terima kasih. Ya, tambah nek. Oh, benar oleh tak? Oh, tuh bantu. SD 2 Samawa. Ingin kaji di Masjid Saputra, kaji sekolah saya Samawa. Ingin kaji dan naik Kawardana, sekolah kami Kedua Semawa. Ingin kaji Pasca Trianeka, kaji pas sekolah kami Indonesia. Ingin kaji Luciana Santi sekolah di SD 2 Labuan Sumbawa. Ingin kaji Demiana dengan Karini Wijaya sekolah SD 2 Semawa. Ingin kaji Najwa Yuda Safira kaji sekolah SD 6 Samawa. Ingin kaji Yulia Arianti kaji sekolah SMP Sai Samawa. 1, 2, 3 ya. 4. Terima kasih. Demikian tadi acara puncak dari seluruh rangkaian kegiatan revitalisasi bahasa berbasis komunitas. Pesan kami untuk anak-anakku tercinta untuk tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah, yaitu budaya Samoa. Sebelum acara ini ditutup, kami dari segenap panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang diselenggarakan di Badan Bahasa ini sangat bagus sekali karena sampai praktisnya penggunaan bahasa itu dari anak. Saya yakin mereka mungkin ada yang tidak bisa sama sekali, setengah bisa sampai dengan fasih, bahkan ini dengan fasih membahasakan, bahkan ini melagukan. Karena ini di dalam ini sebenarnya di dalam bahasa itu sendiri, bahasa asli itu, bahasa daerah sendiri juga diajarkan ini ada norma-norma budi pekerti itu yang kadang-kadang itu yang diabaikan ya oleh ini. Tidak apa sih pentingnya bahasa itu tidak ini yang diabaikan oleh orang tua anak-anak itu. Nah di sini kelihatan apa yang mereka sampaikan itu maknanya sebenarnya dalam sekali, baik melalui sketsa tadi belawas ataupun bercerita, bertutur berbagi Sumbawa itu. Bentar Bu. Oke, silakan Bu. Harapannya kegiatan seperti ini terus dilaksanakan ke dalam komunitas yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga ditumbuhkan lagi di tempat-tempat lain, karena saya yakin dampak yang kita rasakan ini langsung, jadi tidak hanya sekedar dilaksanakan, tapi memang membuat kita jadi anak-anak kita menjadi mengerti dan bisa untuk ini tentang bahasa Sumbawa, bahasa dan budaya Sumbawa.